Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita pendakian dari Gunung Lawu. Kita lihat keseruan apa saja dalam cerita ini. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Pagi itu, suasana di base camp Singgolangu tampak damai dengan kabut tipis yang perlahan menyelimuti kawasan. Arga, Laras, dan dua teman mereka, Riko dan Dika, sudah siap untuk memulai pendakian mereka menuju puncak Gunung Lawu. Seperti biasa, suasana penuh semangat dan canda menggema di sekitar mereka. Perlengkapan pendakian sudah dicek dan mereka semua mengenakan jaket tebal serta sepatu gunung yang siap menantang jalur yang terjal. Kita mulai jam berapa, nih? Semoga bisa sampai puncak sebelum sore, tanya Dika sambil memeriksa kompas kecil di tangannya. Yuk, mulai saja. Kita pasti bisa. Jalur Singgolangu ini kan terkenal lebih santai dibandingkan jalur lainnya, jawab Arga dengan senyum penuh semangat. Mereka memulai pendakian dengan langkah ringan, melintasi base camp, dan memasuki jalur yang dimulai dengan tanah yang sedikit becek akibat embun pagi. Hutan yang lebat menyambut mereka, udara sejuk terasa menyegarkan. Sesekali, tawa mereka pecah, mengisi keheningan hutan yang hanya terdengar suara angin dan langkah kaki di tanah basah. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kelompok pendaki akhirnya sampai di pos Kerun-Kerun. Titik pertama di jalur pendakian Singgolangu. Pos ini cukup sederhana, hanya berupa area terbuka dengan beberapa batang pohon besar yang menaungi mereka. Tanahnya agak berlumpur, menandakan bahwa hujan malam sebelumnya masih meninggalkan bekas. Di sini, kelompok pendaki memutuskan untuk berhenti sejenak, mengistirahatkan kaki dan mengecek perlengkapan. Sambil duduk di atas batu besar yang tergeletak di dekat pos, Arga membuka ranselnya dan mengeluarkan beberapa batang coklat. Siapa yang mau? Coklat ini bisa bikin semangat lagi, katanya dengan senyum lebar, membagikan makanan ringan kepada teman-temannya. Laras menerima sebatang coklat sambil mengangguk. Keren juga ya jalur Singgolangu ini. Gak terlalu ramai, tapi suasananya asik banget. Seperti punya hutan pribadi, ujarnya, melihat sekeliling dengan penuh minat. Pohon-pohon besar di sekitar mereka menjulang tinggi, dengan ranting dan daun yang rimbun membuat suasana di pos ini terasa sejuk dan teduh. Betul, tapi jalurnya cukup menantang. Loh, sahut Dika sambil duduk di samping Laras, merapikan tali sepatu. Meskipun gak sesulit jalur pendakian lainnya, tapi tetap butuh tenaga. Kalau gak hati-hati, bisa terpleset. Riko yang sedang mengamati sekitar mendekati Arga dan berkata, Arga, kamu lihat gak? Ada jejak kaki di tanah. Kayaknya baru-baru ini ada orang lewat sini. Arga mengalihkan perhatian ke arah yang ditunjuk Riko, memperhatikan tanah yang agak lembek. Memang ada jejak kaki yang tertinggal, namun karena tanahnya becek, jejak tersebut agak samar. Iya, sepertinya pendaki lain, tapi nggak perlu khawatir. Kita juga akan lanjutkan jalur yang sama. Di tengah percakapan ringan mereka, angin yang berhembus cukup kencang tiba-tiba membawa aroma yang khas. Seger banget ya baunya. Kayak ada yang harum dari dalam hutan, kata Laras dengan mata terpejam sejenak, mencoba menikmati angin yang berhembus. Bunga edelweiss? Tanya Arga bercanda. Kalau ada bunga edelweiss di sini, kita harus siap-siap traktir semua pendaki yang lewat nanti. Tawa kecil mereka pecah, namun Arga juga tidak bisa menghilangkan sedikit rasa penasaran. Di jalur ini, banyak pendaki yang sering mengisahkan tentang aroma bunga langka yang bisa tercium dari jauh. Namun suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Sesekali,
Arga merasakan angin yang lebih dingin menyapu wajahnya. Sebuah bisikan lembut terdengar di antara suara desiran angin. Bisikan itu terasa samar dan seakan datang dari arah hutan yang lebih dalam. "Ada yang dengar itu?" tanya Arga, seakan ingin memastikan apakah dirinya tidak salah dengar. Laras, yang sedang duduk di batu besar, menoleh dan mengangkat bahu. "Mungkin cuma angin. Kadang memang suka terdengar seperti suara orang berbisik, tapi kayaknya ada sesuatu yang aneh," kata Arga sedikit ragu. "Kita harus hati-hati ya, jangan terlalu asik main-main, jalurnya masih jauh." Meski sedikit khawatir, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Percakapan ringan dan tawa kembali mengalir, menyusuri jalur yang semakin menanjak. Setiap langkah mereka, meskipun penuh dengan semangat, juga dihiasi dengan sedikit ketegangan yang tidak bisa diungkapkan. Jalur semakin curam dan pepohonan yang besar seakan menyelimuti mereka lebih rapat. Setelah puas menikmati coklat dan beristirahat sejenak, kelompok pendaki melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan mereka melewati jalur yang mulai menanjak lebih tajam. Hutan semakin rapat dengan pohon-pohon besar yang berderet-deret menutupi jalan, membuat suasana semakin sejuk dan gelap. Angin bertiup lebih kencang di antara pepohonan, membawa suara desiran yang semakin lama terasa semakin kuat. "Semoga kita sampai pos berikutnya sebelum gelap," ujar Laras, yang mulai merasakan lelah meski masih terlihat ceria. Jalur ini memang gak berat, tapi terus-terusan menanjak gini lama-lama capek juga. Arga yang berada di depan menoleh ke belakang dengan senyum nakal. "Makanya jangan terlalu sering berhenti, nanti malah susah lanjutnya." Mereka tertawa ringan, namun tetap melanjutkan langkah. Tak lama kemudian, mereka mencapai pos Banyu Arip, tempat yang terkenal dengan sumber mata air yang sangat jernih. Begitu tiba di pos, mereka langsung berhenti dan memutuskan untuk mengisi botol air yang mulai kosong. Air yang mengalir dari sumber mata air di pos Banyu Arip benar-benar menyegarkan. Semua mendekat dan satu persatu mereka mencuci wajah atau sekadar menikmati air yang sangat dingin. "Benar-benar segar, ya," kata Dika sambil mengusap wajahnya. "Ini baru namanya air hidup, rasanya beda." Sambil duduk bersantai, mereka menikmati beberapa menit istirahat. "Kalau kita lewat sini waktu musim kemarau, mungkin bisa lihat banyak pendaki juga," kata Laras sambil melihat pemandangan sekitar. Pos Banyu Arip memang sering menjadi tempat singgah pendaki sebelum melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Di sana, mereka merasa seperti berada di oase di tengah hutan yang lebat. Namun, tidak lama setelah mereka mulai bersantai, Arga lagi-lagi merasakan sesuatu yang aneh. Suara angin yang berhembus di sekitar mereka terdengar semakin keras. Bisikan-bisikan yang seakan datang dari hutan di sekitar mereka semakin jelas terdengar, meskipun tak ada siapapun di sekitar. "Dengar itu kan?" Arga bertanya dengan sedikit gelisah, namun mencoba tidak menunjukkan rasa takutnya. "Suara apa itu?" Laras menatap Arga dengan bingung. "Kamu serius? Itu cuma angin lewat, Arga. Jangan terlalu dipikirkan, nanti malah jadi khawatir." Dika yang duduk di sebelah Arga juga menambah, "Angin memang suka bikin suara aneh di hutan. Sudahlah, kita nikmati saja airnya. Kalau terlalu mikirin suara-suara kayak gitu, nanti gak bisa jalan." Mereka semua mencoba untuk tetap tenang, meski rasa cemas sedikit demi sedikit mulai menghinggapi Arga. Ia mengingat kembali kisah-kisah pendaki yang pernah ia dengar tentang suara-suara aneh di sepanjang jalur Lawu, namun ia memilih untuk mengabaikannya. "Kalian benar, mungkin cuma imajinasi saja," katanya, berusaha tersenyum. Setelah beberapa saat beristirahat dan menikmati udara segar, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Suasana semakin sepi, namun mereka merasa sedikit lebih ringan setelah beristirahat. Arga yang semula khawatir mulai kembali menikmati perjalanan. "Ayo, kita teruskan perjalanan. Pos berikutnya sudah dekat kan?
serunya dengan antusias. Jalur yang mereka lalui semakin menanjak dan menantang. Langkah kaki mereka terdengar jelas di jalan setapak yang sempit. Terkadang tertutup oleh akar pohon yang menjulang tinggi atau batu-batu kecil yang licin karena lembab. Seiring berjalannya waktu, suasana hutan semakin berubah. Pepohonan besar yang menjulang tinggi mulai memberi ruang, meninggalkan tempat bagi semak belukar yang rimbun. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terasa bahwa udara menjadi lebih dingin, meskipun siang sudah mulai berganti sore. Ciri khas hutan pinus yang kokoh dan rapat mulai menghiasi pemandangan, menambah nuansa mistis yang perlahan mulai mengisi perjalanan mereka. Kalian pernah merasa nggak sih kalau semakin tinggi kita mendaki, udara semakin aneh? Kayak ada sesuatu yang berat di udara ini, tanya Arga, sedikit merenung saat mereka menanjak. Laras yang berjalan di belakang Arga tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Sama kok, aku juga ngerasain. Tapi ya, itu kan karena kita makin tinggi. Mungkin aja oksigen jadi lebih tipis. Gak perlu dibawa pusing deh. Meski Laras berusaha menyemangati, ada rasa tak nyaman yang perlahan mengendap dalam diri Arga. Setiap kali mereka melangkah, terdengar suara bisikan samar yang semakin keras, seolah-olah hutan ini sedang berbicara kepada mereka. Terkadang, angin yang berhembus dari celah-celah pohon membawa suara seperti gumaman halus, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka. Arga mencoba menepis perasaan itu, namun tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang terus muncul. Di sisi lain, Dika dan Riko tampak lebih santai, sesekali bercanda dengan lelucon konyol yang membuat suasana menjadi lebih ceria. Gue sih, kalau ada yang ikut, pasti bakal ajak ngobrol. Siapa tahu bisa jadi teman perjalanan, ya kan? Kata Dika sambil tertawa lebar, menghilangkan sedikit ketegangan yang mulai terasa. Mereka terus melangkah, dengan langkah yang semakin lelah seiring perjalanan yang terus menanjak. Namun, meskipun tubuh mulai lelah, semangat mereka tetap tinggi. Pemandangan hutan yang semakin rapat menambah kedalaman suasana pendakian. Tidak jarang, mereka harus berhenti sejenak untuk menyesuaikan pernapasan dan memeriksa kondisi masing-masing. Saat mereka tiba di sebuah belokan tajam, jalur terlihat lebih sempit dan tertutup oleh semak-semak. Ranting-ranting pohon menjulang tinggi, dan di antara daun-daun hijau yang rimbun, mereka bisa melihat beberapa bunga liar yang tumbuh dengan liar. Meski begitu, tidak ada yang menarik perhatian mereka lebih dari sesuatu yang terlihat di sudut mata Arga. Di antara semak-semak itu, terlihat sebuah pohon tua yang akarnya seperti menjalar keluar dari tanah, seolah ingin menggapai mereka. Kalian lihat itu enggak? Tanya Arga, menunjuk ke arah pohon yang tampak agak aneh. Jangan bilang kamu mau berhenti lagi cuma gara-gara pohon, Riko bergurau. Itu mah pohon biasa. Jangan sampai kita jadi paranoid di sini, Arga. Namun, meskipun mereka melanjutkan perjalanan dengan canda tawa, suasana sekitar tetap terasa semakin berat. Bayangan pohon-pohon besar yang berdiri tegak seakan menutupi langit, membuat mereka merasa seperti semakin terkunci dalam hutan yang sepi. Sekilas, Arga merasakan ada yang tidak beres, namun kembali ia coba menepis perasaan itu. Ketika mereka tiba di pos hutan cemara, suasana semakin terasa hening. Pos ini lebih sepi daripada pos-pos sebelumnya, dengan hanya beberapa batu besar dan pohon cemara yang kokoh sebagai tempat beristirahat. Di sekitar pos, udara terasa lebih dingin dan angin bertiup semakin kencang. Suara gemerisik daun yang tertiup angin mengisi heningnya suasana, menciptakan ketegangan yang tak terucapkan. Wah, dingin banget di sini. Kayaknya kita istirahat sebentar aja, kata Laras sambil menggigil. Arga, yang masih merasa tidak nyaman, memutuskan untuk duduk di salah satu batu besar dan menatap sekeliling. Ini pos agak aneh ya. Rasanya seperti kita masuk ke dalam dunia lain. Tahu nggak, ada yang bilang kalau tempat seperti ini sering jadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Laras yang mendengar itu hanya tertawa.
Jangan bikin kita takut, Arga. Hutan gini mah biasa. Kalau kita nggak takut, mereka juga nggak bakal ganggu. Namun, meskipun Laras mencoba mengalihkan perhatian, Arga merasakan ada sesuatu yang tak beres. Sejak pertama kali mereka memasuki hutan, angin dan bisikan itu terasa semakin kuat, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa ini hanya perasaan paranoid saja. Setelah beristirahat di pos hutan Cemara, kelompok pendaki melanjutkan perjalanan menuju pos Taman Edelweiss. Perjalanan ini terasa semakin berat, dengan medan yang semakin terjal dan penuh dengan batu-batu besar yang harus mereka lewati. Semakin tinggi mereka mendaki, udara semakin dingin dan jarak pandang semakin terbatas karena kabut tipis yang perlahan menyelimuti jalur. Ayo, semangat. Taman Edelweiss sudah dekat, tinggal sedikit lagi, seru Arga. Meskipun ia sendiri mulai merasa lelah. Setelah sampai di sana, kita bisa ambil foto-foto cantik, pasti semua capek kita terbayar. Laras, yang sudah agak kewalahan, memandangnya dengan senyum tipis. Taman Edelweiss itu kayak surga yang katanya ada di ujung dunia kan? Jangan sampai kita tersesat gara-gara terlalu asik foto-foto. Tenang aja, kita pasti sampai dengan selamat, kata Dika yang masih terlihat ceria meski napasnya mulai memburu. Lagi pula, kita juga harus hati-hati sama jalur ini. Kalau sampai tersesat, bisa lama banget nyarinya. Di sepanjang jalur menuju Taman Edelweiss, suasana semakin berbeda. Langit yang sebelumnya cerah perlahan digantikan oleh awan kelabu, menambah kesan misterius di hutan yang semakin lebat. Angin berhembus semakin kencang, dan suara daun-daun yang bergesekan menambah ketegangan yang semakin terasa. Meskipun mereka masih bercanda dan tertawa, ada perasaan was-was yang tak terucapkan di antara mereka. Tiba-tiba, Arga berhenti sejenak. Matanya tertuju pada sebuah pohon besar di sisi jalur yang tampaknya agak berbeda dari pohon lainnya. Kalian lihat itu? Tanyanya, menunjuk ke arah pohon tersebut. Laras mengerutkan dahi, mengikuti arah pandang Arga. Pohon biasa kan, kenapa? Tapi Arga ragu ada sesuatu yang aneh di sana. Seperti ada yang mengawasi kita. Aduh, jangan mulai deh Arga. Itu cuma pohon biasa, jangan bikin kita paranoid. Dika tertawa, namun ia sendiri mulai merasa sedikit tidak nyaman. Angin semakin kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di pos Taman Edelweiss. Ketika mereka tiba, pemandangan yang mereka temui benar-benar luar biasa. Padang Edelweiss yang luas membentang di depan mereka, dengan bunga-bunga Edelweiss putih yang tumbuh subur di seluruh area. Keindahannya benar-benar memukau, seperti dunia yang terpisah dari dunia lain. Bunga Edelweiss yang jarang ditemukan itu menyelimuti tanah dan batu dengan keindahan yang sangat kontras dengan hutan yang lebih gelap dan misterius. Amazing kan? Kata Laras dengan mata berbinar meskipun ia terlihat sedikit kelelahan. Pemandangan ini luar biasa. Namun, meskipun keindahannya memukau, ada ketegangan yang terasa di udara. Arga berdiri agak terpisah dari kelompok. Matanya mengamati sekeliling dengan waspada. Kalian gak merasa ada yang aneh di sini? Tanyanya, mencoba menahan kecemasan yang mulai merayap dalam dirinya. Dika yang sedang mengagumi bunga Edelweiss dengan kamera di tangan hanya tersenyum. Gila, ini cantik banget. Jangan pikirin yang aneh-aneh, Arga. Ini surga Edelweiss. Namun, Arga tetap merasa ada yang kurang beres. Dalam diam, ia memperhatikan bunga Edelweiss yang terlihat sempurna. Namun, seperti ada sesuatu yang tidak tampak. Hati-hati, jangan terlalu dekat-dekat sama bunga itu. Ada cerita yang bilang, kalau yang terlalu lama di sini bisa merasa pusing atau bingung arah, kata Arga, mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar dari pendaki sebelumnya. Laras mengangguk setuju. Iya, kita memang harus hati-hati. Tapi sepertinya ini juga cuma cerita aja deh. Coba kita foto-foto dulu sebelum lanjut. Namun, saat mereka mulai bersenang-senang dengan foto-foto, sesuatu yang aneh terjadi.
Arga yang sedang mencoba mengambil foto merasakan sekelebat bayangan di antara bunga-bunga edelweiss. Seperti ada sosok yang melintas begitu cepat, namun saat ia melihat kembali, tidak ada apa-apa. "Hah, itu siapa?" tanya Arga dengan suara agak gemetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Apa sih Arga? Jangan bikin takut aja," jawab Dika sambil tertawa. Namun kali ini ada rasa tidak nyaman yang jelas di wajahnya. Laras yang merasa sedikit terpengaruh oleh suasana yang mencekam, mulai berkata, "Ayo, kita beristirahat sebentar dan lanjut ke pos berikutnya. Jangan terlalu lama di sini, takutnya malah jadi semakin aneh." Kelompok itu pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun keindahan Taman Edelweiss masih membekas di benak mereka. Mereka berjalan hati-hati, tetap mengingat cerita-cerita tentang bunga tersebut yang bisa membawa pengaruh aneh pada pikiran dan perasaan seseorang. Setelah meninggalkan keindahan Taman Edelweiss, kelompok pendaki melanjutkan perjalanan menuju pos Cokro Paninggalan. Jalur semakin terjal, dengan tanah yang licin dan akar-akar pohon yang berserakan di sepanjang jalan. Meskipun mereka sudah berjalan cukup lama, rasa lelah mulai menghantui. Namun, suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Kabut tebal mulai menutupi jalur, membuat visibilitas terbatas, dan angin yang berhembus kencang membawa bisikan-bisikan halus yang sulit ditafsirkan. "Kenapa kabutnya semakin tebal ya? Kok kayak ada yang ngikutin?" tanya Laras yang mulai merasa sedikit cemas. Ia memandang ke sekitar, mencoba mencari tanda-tanda yang dapat menjelaskan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. "Ah, itu cuma kabut biasa. Jangan terlalu dipikirin," jawab Dika, meskipun ia sendiri merasa sedikit tidak nyaman. "Yang penting kita fokus ke perjalanan. Kita harus sampai di Cokro Paninggalan sebelum gelap." Namun, Arga yang berjalan di depan mendengar suara langkah kaki yang terdengar samar-samar, seakan-akan mengikuti mereka. Setiap kali ia berhenti dan menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. "Kalian dengar nggak itu? Seperti ada yang berjalan di belakang kita," ujar Arga dengan suara serak. Matanya melirik ke belakang dengan cemas. "Jangan paranoia Arga, cuma angin," kata Laras mencoba menenangkan. "Kita udah jalan lama, pasti capek. Jangan terlalu pikirin hal yang gak perlu." Tetapi suasana di sekitar mereka semakin terasa mencekam. Angin yang semakin kencang membawa suara bisikan yang semakin jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, dan suara itu terdengar semakin dekat. Di antara kabut, mereka mulai melihat bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Arga menatapnya dengan hati berdebar. Namun saat ia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Di sisi lain, Dika yang sedang berjalan di samping Arga merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, hanya untuk mendapati bahwa tidak ada siapa-siapa di sampingnya. "Gila, gue juga ngerasa ada yang aneh. Itu apaan tadi?" katanya dengan suara sedikit gemetar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah hutan. Sebuah suara tawa yang dalam dan menggelegar, seolah berasal dari makhluk yang tidak tampak. Suara itu begitu jelas, membuat semua orang berhenti. "Itu suara apa?" Laras bertanya. Wajahnya pucat. "Jangan dengerin itu." Arga berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya mulai gemetar. "Itu cuma suara hutan. Jangan terlalu takut." Namun, meskipun Arga mencoba menenangkan teman-temannya, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasakan kehadiran yang aneh di sekitar mereka. Ketegangan itu semakin memuncak saat kabut semakin tebal, dan di antara kabut, mereka melihat sosok yang sangat besar berdiri di depan mereka. Sosok itu tinggi besar, dengan tubuh yang sepertinya terbuat dari bayangan dan kabut.
Mata merahnya menyala, menatap mereka dengan tajam. "Kalian datang jauh untuk apa?" Suara berat itu terdengar, seolah datang dari dalam tanah, begitu dalam, dan menggema di udara yang semakin dingin. Semua pendaki terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, kecuali membeku di tempatnya. Sosok itu bergerak perlahan, mendekat, sementara bisikan yang aneh semakin jelas terdengar di telinga mereka. "Arga, ini nggak lucu." "Apa itu?" teriak Dika, suaranya hampir terdengar panik. "Gue nggak mau tahu ini apaan. Gue takut." Arga yang tetap berusaha untuk tetap tenang, mencoba berjalan mundur pelan-pelan, memerintahkan teman-temannya untuk bergerak. "Jangan lari. Ayo, kita pergi pelan-pelan. Ini mungkin hanya ilusi. Jangan sampai panik." Namun, makhluk itu mulai bergerak semakin dekat, dan sesaat sebelum mereka berlari, sosok itu menghilang begitu saja, seakan tersedot ke dalam kabut. Mereka berdiri diam, masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Laras menarik napas panjang, matanya terpejam sejenak. "Itu bukan ilusi kan? Kita semua lihat itu." Arga mengangguk, merasa bingung dan ketakutan. "Itu bukan ilusi, tapi kita harus tetap maju. Jangan berhenti di sini, atau kita malah jadi lebih mudah diserang." Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Kabut semakin tebal, namun mereka bisa merasakan kehadiran sosok tersebut mengintai mereka. Meskipun tidak lagi terlihat, ketegangan semakin terasa dan suasana semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di hutan yang hampir gelap. Mereka akhirnya sampai di pos Cokro Paninggalan, yang meskipun indah dengan pemandangan hutan yang terbuka, tetap terasa menakutkan. Pos ini lebih terbuka dibandingkan pos-pos sebelumnya, namun seakan menjadi tempat yang menunggu kehadiran mereka. "Ini cukup, kita harus berhenti di sini," kata Arga, yang tampak masih terpengaruh oleh apa yang baru saja mereka alami. "Semoga kita bisa tenang sebentar sebelum melanjutkan perjalanan." Namun, meskipun mereka beristirahat sejenak, suasana di pos Cokro Paninggalan tetap terasa tegang. Mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu atau seseorang selalu mengawasi mereka, siap untuk muncul kapan saja. Ketegangan yang mereka rasakan tak kunjung hilang. Kabut yang masih menyelimuti jalur pendakian, ditambah dengan bisikan yang semakin jelas terdengar di sekitar mereka, membuat perasaan mereka semakin tertekan. Namun, tujuan mereka masih jauh, dan mereka harus melanjutkan perjalanan. Arga, Laras, Dika, dan Riko mulai melangkah kembali, perlahan-lahan. Jalur menuju pos Sendang Derajat semakin curam, dengan tanah yang licin dan batu-batu besar yang membuat langkah mereka tak stabil. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terasa udara yang lebih dingin dan sepi. Suara langkah kaki mereka bergema di antara pepohonan yang semakin rapat. Dan meskipun mereka mencoba berbicara untuk mengusir rasa cemas, perasaan aneh itu tetap menyelimuti mereka. "Apa sih Arga? Kok kalian pada diam? Jangan kasih kesempatan buat takut deh. Nanti kita malah gak semangat," kata Dika, berusaha mengusir ketegangan dengan candaan. Meski suaranya terdengar sedikit lebih tegang dari biasanya. Laras mengangguk setuju. "Iya, jangan bikin kita tambah takut. Paling juga itu cuma suara angin doang." Namun semakin mereka mendaki, semakin jelas suara yang datang. Kali ini bukan hanya suara bisikan, tetapi juga suara langkah kaki yang terdengar samar, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka. Mereka berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketegangan semakin meningkat. Arga, yang sudah mulai terbiasa dengan perasaan aneh itu, mulai merasa bahwa sesuatu benar-benar mengikuti mereka. "Mungkin kita harus mulai serius, guys. Ada yang gak beres di sini," kata Arga. Matanya melirik ke kanan dan kiri, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba,
suara langkah kaki itu berhenti. Sesaat, semuanya terdiam, bahkan angin pun terasa berhenti. Hanya suara napas mereka yang terdengar jelas. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih berat. Seolah-olah sesuatu yang besar sedang berjalan menuju mereka. Gue gak bisa tahan nih, teriak Dika ketakutan. Gue gak mau disamperin itu. Mereka semua berlari. Tanpa saling berbicara, insting melarikan diri mengalahkan segala perasaan. Mereka berlari menuruni jalur yang semakin licin. Kabut yang semakin pekat membuat mereka kesulitan melihat jalan. Hanya suara langkah kaki yang keras dan napas mereka yang terdengar, mendorong mereka untuk terus bergerak. Tiba-tiba, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka. Sebuah sumber air kecil yang keluar dari celah batu. Pos Sendang Derajat. Tempat ini memang terkenal dengan keindahan alamnya. Sebuah mata air yang jernih mengalir dari batu, menciptakan kolam kecil di bawahnya. Di sini, kabut yang sebelumnya menyelimuti jalur sedikit berkurang dan udara terasa lebih segar. Namun, meskipun suasana lebih tenang di sini, perasaan takut yang mereka rasakan tidak hilang begitu saja. Mereka berhenti sejenak, mencoba mengatur napas, dan menatap mata air yang jernih itu dengan penuh kekhawatiran. Ini tempatnya sepi banget ya, kata Laras, suaranya bergetar. Tapi airnya kelihatan bersih. Nih, apa kita harus minum dulu? Jangan dulu, jawab Arga. Matanya terus memandang ke sekitar. Kita harus hati-hati. Tempat ini bisa jadi tempat yang punya kekuatan sendiri. Banyak cerita yang bilang kalau tempat seperti ini sering jadi tempat munculnya makhluk-makhluk halus. Saat mereka sedang beristirahat, mereka kembali mendengar suara yang sama. Suara langkah kaki yang terdengar semakin jelas dan mendekat. Kali ini, suara itu begitu dekat, hampir di sebelah mereka. Apa itu? Siapa yang ada di sana? Tanya Riko dengan suara yang hampir tak terdengar. Ketakutan, mereka memandang ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya suara air yang mengalir dengan lembut dan angin yang berhembus. Namun, suasana terasa semakin berat. Tiba-tiba, di antara pepohonan di seberang mata air, mereka melihat sosok yang sangat besar dan hitam, berdiri tegak dengan mata yang menyala merah. Sosok itu tampak samar-samar, seperti dibuat dari kabut dan bayangan, namun kehadirannya terasa sangat nyata dan mengerikan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mengawasi mereka dengan tatapan yang tajam dan penuh ancaman. Hatinya berdetak kencang, seolah tidak mampu melawan ketakutan yang semakin mencekam. Jangan lihat itu, teriak Arga, matanya terbuka lebar, penuh kecemasan. Jangan berhenti, ayo kita pergi sekarang juga. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu mengeluarkan suara rendah yang menggema, seperti suara bisikan dalam gelap. Kalian, jangan pergi dulu. Suara itu terasa menembus ke dalam hati mereka. Seketika, Arga dan yang lainnya merasa tubuh mereka seperti dibekukan. Rasanya, mereka tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang mengendalikan tubuh mereka. Sosok itu mulai mendekat dengan langkah yang lambat, namun pasti. Arga, gue takut. Apa itu? Suara Laras terdengar gemetar. Stata, jangan bicara, kita harus fokus. Arga berusaha menenangkan mereka dengan suara pelan. Ayo, kita maju, jangan mundur. Namun, meskipun mereka berusaha berjalan, perasaan ketakutan semakin kuat dan langkah mereka terasa semakin berat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka, lalu hilang begitu saja, seakan tersedot ke dalam kabut. Perasaan yang tertinggal adalah rasa takut yang tak terucapkan. Sebuah kekosongan yang membuat mereka terus bergerak dengan penuh kewaspadaan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya, namun suasana hati mereka tak pernah sama lagi. Hargo Dalam harusnya dekat kan? Kok rasanya kita malah semakin jauh? Tanya Laras, suaranya agak khawatir.
Arga yang sedang memimpin perjalanan menatap peta yang mereka bawa. Aneh, menurut peta kita harusnya sudah dekat. Tapi jalurnya malah nggak ketemu dan kabut ini makin tebal. Jawabnya merasa bingung. Sepertinya kita terlalu lama berhenti di sendang derajat. Bisa jadi kita nggak sadar udah berbelok. Dika yang berjalan di belakang mulai merasa cemas. Gue ngerasa kita udah lama banget nggak lihat tanda pos. Itu ada papan petunjuk terakhir sih, tapi nggak ada lagi setelah itu. Laras mengangguk dan tiba-tiba mereka semua terdiam. Suasana yang tadinya penuh dengan canda tawa kini berubah menjadi hening. Hanya suara angin yang terus berbisik di telinga mereka dan suara langkah kaki mereka sendiri yang bergema. Mereka terus berjalan, namun meskipun waktu terus berjalan, mereka merasa seakan-akan mereka tidak maju sedikit pun. Tiba-tiba Arga berhenti. "Coba lihat itu," katanya, menunjuk ke arah kabut yang lebih tebal di depan mereka. Di antara kabut, mereka bisa melihat sosok yang samar. Sosok itu tampak seperti seorang pendaki, namun tubuhnya lebih transparan, seolah-olah dibuat dari kabut itu sendiri. Ketika sosok itu bergerak, ia menghilang secepat itu pula. "Apa itu?" tanya Riko, suaranya tercekat. "Gue nggak tahu," jawab Arga. "Tapi ini jelas nggak normal." Laras menggigit bibirnya. Kita nggak tersesat kan?" Saat mereka melanjutkan langkah, tiba-tiba ada suara di belakang mereka. Suara langkah kaki yang keras, semakin lama semakin dekat. Mereka menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Mereka terus berjalan. Namun perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai semakin kuat. Semakin lama, jalur yang mereka lewati semakin tidak jelas. Mereka melangkah melewati pohon-pohon besar yang menutupi jalan, hingga jalan setapak yang mereka ikuti semakin kabur. "Ini jalan yang tadi kita lewati, atau kita sudah berputar?" tanya Dika dengan napas terengah-engah. Arga memandang sekeliling dengan cemas. "Sepertinya kita tersesat. Ini bukan jalur yang kita lewatkan sebelumnya." Mereka mulai merasa panik. Di tengah kabut tebal yang tak menentu, mereka tidak bisa melihat arah yang jelas. Mereka berputar-putar, mencoba mencari petunjuk atau tanda apapun. Namun setiap kali mereka merasa telah menemukan jalan, mereka kembali ke tempat yang sama. Perasaan cemas dan takut mulai merayapi mereka, ditambah dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar lagi, seolah-olah hutan itu hidup dan mengawasi setiap langkah mereka. "Tunggu!" teriak Arga, menghentikan langkah teman-temannya yang mulai panik. "Kita harus tetap tenang. Kita nggak bisa kehilangan kepala sekarang. Kita harus menemukan jalan keluar." Namun, semakin lama mereka berada di dalam kabut itu, semakin mereka merasa terjebak. Sosok yang mereka lihat sebelumnya mulai muncul kembali, kali ini lebih jelas. Seorang wanita berpakaian putih, rambutnya panjang dan berantakan, tampak berdiri di tengah kabut, menatap mereka dengan mata kosong. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini," katanya dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Semua pendaki terdiam. Arga yang ingin melangkah maju, merasa tubuhnya seperti kaku, tak mampu bergerak. Suara wanita itu terdengar lebih jelas di telinga mereka. "Aku sudah menunggu terlalu lama untuk kalian," katanya lagi. Suara itu seolah datang dari dalam hati mereka. "Jangan dengar itu," Arga berkata dengan tegas, berusaha memecah kebisuan yang menyelimuti mereka. "Itu hanya ilusi. Kita harus keluar sekarang." Namun, ketika mereka mencoba bergerak, kabut semakin padat dan setiap langkah mereka hanya membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Jalan yang mereka lewati semakin tidak terlihat, seolah-olah alam ini menolak untuk membiarkan mereka melangkah lebih jauh. Mereka mulai merasa kehilangan arah dan harapan. Tiba-tiba, Riko melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan, seperti sebuah lampu atau obor. "Itu apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Apakah itu petunjuk? Mereka semua menatap cahaya itu dengan harapan.
Berusaha mengatur napas, mereka mulai berjalan menuju cahaya itu, merasa seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan keluar. Semakin mereka mendekat, cahaya itu semakin terang dan kabut mulai mereda sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah pos yang tampaknya adalah pos Hargo Dalam. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah lentera yang digantung di sebuah tiang kayu, dan papan nama Pos Hargo Dalam tampak jelas di depan mereka. "Ini Pos Hargo Dalam," Arga berkata lega, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Kita akhirnya sampai." Namun, meskipun mereka telah sampai di pos, rasa cemas dan ketakutan tetap menggantung di hati mereka. Mereka tahu perjalanan ini belum berakhir, dan bahwa alam di sekitar mereka mungkin menyimpan lebih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Arga duduk di sebuah batu besar dekat pos dan mengeluarkan peta. "Ini aneh, kita harusnya sudah lebih dekat dengan puncak," katanya dengan bingung. "Namun kenapa rasanya jalur ini nggak sesuai dengan yang ada di peta?" Laras memandang peta dengan seksama. "Apa mungkin kita salah belok? Tapi kita nggak pernah melewatkan pos besar yang biasanya ada, kan?" Dika yang sedang duduk di sebelah mereka menatap kabut yang mulai menghilang. "Tadi saat kita di pos Sendang Derajat, kita sempat lihat sosok yang itu bukan manusia biasa. Tahu nggak, kayaknya ada yang nggak beres dari perjalanan kita." Tiba-tiba Riko mengingat sesuatu. "Gue ingat, waktu kita berhenti di Sendang Derajat, kita sempat disapa sama seorang pendaki yang bilang kalau kita harus hati-hati karena jalur ini penuh ilusi. Apa dia tahu sesuatu?" Seketika itu juga, semuanya terdiam. Ada yang terasa janggal dalam ingatan mereka tentang sosok yang mereka temui di Sendang Derajat. Mereka merasa bahwa pendaki yang mereka temui bukanlah pendaki biasa. Bahkan, seolah-olah dia sudah tahu setiap langkah mereka sebelum mereka tiba. Arga menatap tajam ke depan, matanya mulai tajam dengan perasaan curiga. Kalau kita tersesat, bisa jadi itu bukan karena kita salah jalan. Bisa jadi kita sedang dijebak. "Jebakan?" Laras bertanya dengan raut wajah bingung. "Maksud kamu, kita sengaja dibawa ke sini? Sesuatu yang lebih kuat dari kita mungkin sudah mengarahkan kita ke sini," kata Arga semakin mantap. "Aku mulai berpikir bahwa kita bukan cuma tersesat karena kabut atau jalan yang gak jelas. Ada sesuatu yang mengendalikan arah kita." Tiba-tiba, suara yang mereka dengar sebelumnya di pos Sendang Derajat kembali terngiang, seperti bisikan yang membimbing langkah mereka. Suara itu kini lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian terjebak di sini, tak ada jalan keluar." Laras menggigit bibirnya. Itu suara yang sama. Dulu waktu kita nggak sengaja denger itu, kita kira itu cuma ilusi kabut. Tapi sekarang, jangan sampai kita terperangkap. Arga berkata dengan tegas, "Kita harus keluar dari sini. Tapi ingat, ini bukan cuma tentang jalan. Ini tentang apa yang ada di balik jalur ini." Lalu, tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu yang lebih mencengangkan. Suara dari arah belakang mereka, tepat dari jalur yang baru mereka lewati. "Siapa itu?" tanya Dika dengan cepat berbalik. "Kalian dengarkan?" Mereka semua menoleh. Namun kali ini, apa yang mereka lihat sangat berbeda dari yang sebelumnya. Di balik kabut, sosok yang mereka lihat tadi wanita berpakaian putih tiba berubah. Rambutnya berubah menjadi hitam pekat. Wajahnya yang sebelumnya kosong kini penuh dengan ekspresi kebencian yang sangat jelas. Matanya menyala merah. "Sial!" teriak Riko mundur dengan ketakutan. Itu bukan manusia lagi." Tapi yang lebih mengejutkan lagi, sosok itu berbicara. Kali ini dengan suara yang terdengar lebih menyeramkan. "Kalian semua sudah masuk ke dunia kami. Jalur ini bukan untuk manusia. Kalian hanya bagian dari permainan ini."
Arga merasakan ketegangan yang mencekam. "Ayo kita pergi, jangan bicara lebih banyak," teriaknya. Namun, saat mereka berbalik, kabut itu semakin padat dan semakin menutup jalan yang mereka lewati. Seolah-olah jalan yang mereka ambil sebelumnya tidak pernah ada. Mereka terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang tidak mereka mengerti. "Jangan pergi. Kalian sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali," kata sosok itu lagi. Suaranya menggema. Kini, ketakutan mereka semakin nyata. Jalur yang mereka kira sebagai jalan keluar malah membawa mereka semakin dalam ke dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Mereka akhirnya sadar bahwa selama ini mereka bukan hanya tersesat karena kabut atau medan yang sulit, tetapi karena mereka telah masuk ke dalam dimensi lain yang lebih gelap, dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Arga, apa yang harus kita lakukan?" tanya Laras dengan suara yang hampir tak terdengar. Arga memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. "Kita harus menghadapi ini, bukan lari. Kita harus mencari jalan keluar, dan itu ada di depan kita. Jika kita terus lari, kita akan semakin tersesat." Mereka semua menatap satu sama lain, mengerti bahwa mereka harus melangkah maju, meskipun itu berarti melawan sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Mereka merasakan ketegangan yang semakin kuat, dan perlahan-lahan mereka mulai berjalan lagi, mencari jalan keluar dari dunia yang tak mereka kenali ini. Kegelapan semakin pekat, dan kabut seolah menelan setiap langkah mereka. Suara-suara aneh yang mengelilingi mereka kini mulai terasa lebih nyata, dan makhluk halus yang muncul semakin menambah ketegangan di hati Arga dan teman-temannya. Meskipun mereka sudah sampai di pos Hargo Dalam, rasa cemas mereka tidak kunjung reda. Mereka tahu mereka harus segera keluar dari sini, namun jalan yang mereka lewati semakin terasa asing dan berbahaya. Namun, dalam kebingungannya, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa yang familiar di dalam dirinya, sesuatu yang seperti panggilan jauh di dalam hatinya. Dia menoleh ke sekelilingnya dengan bingung, mencoba mencari tahu dari mana perasaan itu datang. Tidak ada apa-apa di depan matanya, hanya kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba, sekelebat sosok muncul dari dalam kabut, tetapi kali ini berbeda. Sosok itu tidak mengancam seperti yang lainnya. Itu adalah seorang pria yang tampaknya berumur lebih dari 40 tahun, berpakaian tradisional dengan kain yang panjang, dan wajahnya terlihat lelah namun penuh dengan kebijaksanaan. Ada sesuatu yang misterius tentangnya, tapi Arga merasa mengenalnya. "Siapa itu?" tanya Laras merinding. Sosok itu tersenyum pada mereka, dan suara yang datang dari mulutnya adalah suara yang sudah lama terlupakan oleh Arga. "Kamu akhirnya datang," kata sosok itu dengan lembut, namun suaranya terdengar seperti gema yang datang dari kedalaman bumi. Arga terkejut dan melangkah maju. "Kau siapa?" "Saya adalah bagian dari garis keturunanmu," jawab sosok itu dengan tenang. Matanya memandang Arga dengan tajam. "Aku adalah penjaga yang akan membantumu menemukan jalan keluar dari tempat ini." Laras dan yang lainnya menatap Arga dengan bingung. "Apa maksudnya, Arga?" tanya Laras sambil merasakan ketegangan yang semakin terasa. Arga merasa jantungnya berdegup kencang, dan sebuah kenangan lama mulai muncul di pikirannya. Sejak kecil, dia sering mendengar cerita-cerita tentang leluhurnya yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Ternyata selama ini, keturunan Arga memiliki hubungan dengan makhluk halus yang menjadi penjaga alam dan sering muncul pada saat-saat tertentu. Namun, Arga tak pernah menduga bahwa salah satu dari mereka akan muncul dalam perjalanannya seperti ini. "Saya adalah seorang leluhurmu," kata sosok itu dengan lembut, menguatkan kenyataan yang baru saja tersadarkan oleh Arga. "Aku telah mengikuti perjalananmu, dan aku tahu kamu akan datang ke sini. Dunia ini bukan tempat manusia biasa, tapi kamu punya kekuatan yang tak dimiliki orang lain, Arga." Arga mengerutkan kening.
Kenapa kamu ada di sini? Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari tempat ini?" Sosok itu mengangguk dan matanya yang penuh kebijaksanaan melihat ke arah kabut. "Kalian telah terjebak di antara dunia manusia dan dunia lain. Keberadaanmu di sini bukan karena kebetulan. Tapi, jika kamu ingin keluar, kamu harus mengikuti petunjuk yang akan aku berikan." Tiba-tiba, kabut yang menghalangi pandangan mereka mulai berkurang, dan jalan setapak yang sebelumnya tersembunyi muncul perlahan. Sosok itu mengarahkannya dengan tangan, menunjukkan jalan yang lurus menuju puncak yang tampaknya lebih jelas. "Aku akan membimbingmu, tapi kamu harus ingat, keberanian dan hati yang murni adalah kunci untuk menemukan jalan keluar dari dunia ini. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, Arga," kata sosok itu dengan tegas. Arga merasakan sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa terhubung dengan dunia yang lebih besar dari dirinya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, dia tidak sendirian. Keturunan dan roh leluhurnya selalu ada, siap membantunya dalam saat-saat sulit. Dia berbalik ke teman-temannya. "Kita harus mengikuti jalan ini. Dia akan membimbing kita keluar," kata Arga dengan yakin. Laras menatapnya dengan mata penuh tanya. "Arga, siapa dia?" "Salah satu leluhurku," jawab Arga singkat. Suaranya penuh dengan keyakinan. "Dia adalah penjaga yang akan membantu kita." Mereka melangkah mengikuti sosok itu dengan hati yang lebih tenang, walaupun kabut masih mengelilingi mereka. Seiring mereka berjalan, suasana sekitar mulai berubah. Tanah yang sebelumnya licin dan penuh dengan kesulitan kini terasa lebih stabil, dan jalur yang mereka lewati semakin jelas. Setelah beberapa langkah, sosok tersebut berhenti dan berbalik. "Ingat Arga, jalan yang kalian tempuh tidak selalu mudah, tetapi jika kalian tetap bersama dan tetap pada tujuan kalian, kalian akan sampai di tempat yang aman. Jangan sekali-kali merasa ragu pada diri kalian sendiri." Dengan langkah pasti, mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sosok itu, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari kabut tebal yang telah mengelilingi mereka begitu lama. Setiap langkah yang mereka ambil di jalur yang semakin curam dan penuh batuan terasa semakin berat, namun hati mereka juga semakin ringan. Kabut yang sebelumnya menghalangi pandangan kini mulai terbuka, memberi mereka kesempatan untuk melihat keindahan alam sekitar. Mereka hampir tidak percaya bahwa perjalanan panjang dan penuh tantangan ini segera berakhir. Setelah melalui perjalanan yang penuh dengan ketegangan dan makhluk halus yang menuntun mereka ke jalan yang benar, akhirnya Arga dan teman-temannya tiba di pos puncak Lau, atau yang dikenal juga dengan nama Hargo Dumilah, tempat tertinggi di Gunung Lau. Di sana, udara terasa lebih tipis, dan angin yang berhembus membawa rasa dingin yang menusuk. Puncak ini dikelilingi oleh batuan besar dan monumen kecil yang menandai keberhasilan pendaki yang telah sampai di titik tertinggi. "Gila, akhirnya kita sampai juga," teriak Riko sambil tertawa lega. "Gak nyangka bisa melalui semua itu." Laras memandang sekeliling dengan takjub. "Puncaknya lebih besar dari yang kita bayangkan ya." Arga mengangguk meski tubuhnya kelelahan. "Ya, ini puncak yang kita cari, Hargo Dumilah, tempat di mana semuanya mulai dan berakhir." Namun, meskipun kelelahan, Arga merasakan sesuatu yang berbeda di sana. Seperti ada kekuatan yang mengalir di udara, sebuah energi yang luar biasa yang mengingatkannya pada perjalanan spiritual yang telah dia jalani. Rasa lelahnya seolah sirna begitu dia berdiri di puncak ini, menyadari bahwa semua yang telah mereka lewati akhirnya membawa mereka pada titik ini. "Ayo, kita duduk sejenak," kata Arga, mengajak teman-temannya untuk beristirahat di batu besar yang ada di puncak. Mereka semua duduk, membiarkan angin menerpa wajah mereka, merasa lega setelah perjuangan panjang.
Namun, tak lama setelah mereka duduk, Arga merasakan sentuhan yang lembut di bahunya. Saat dia menoleh, sosok leluhurnya yang sebelumnya membimbing mereka kembali muncul di hadapannya. Wajahnya penuh dengan kedamaian. "Kalian telah sampai, Arga. Ini adalah tempat yang kalian cari. Tetapi ingat, perjalanan ini tidak hanya untuk fisik, tetapi untuk hati dan jiwa kalian," kata sosok tersebut. Matanya menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam. Arga merasa seolah-olah semua kekuatan yang dibutuhkan untuk sampai di puncak ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Dari perjalanan panjang yang menguji bukan hanya tubuhnya, tetapi juga mental dan spiritualnya. "Kami tidak akan sampai di sini tanpa bantuan kalian," kata Arga dengan tulus. Sosok leluhur itu tersenyum. "Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian siap menghadapi lebih banyak lagi. Puncak ini adalah awal, bukan akhir. Dunia ini akan terus memberi tantangan, tetapi kalian memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Jangan lupakan pelajaran yang telah kalian dapatkan." Setelah kata-kata itu, sosok tersebut menghilang dengan lembut, membiarkan mereka dengan perasaan penuh damai di puncak tersebut. Arga, Laras, Dika, dan Riko saling memandang. Perasaan cemas dan takut yang mereka rasakan sebelumnya kini hilang, digantikan dengan perasaan kedamaian dan kebanggaan. Mereka telah sampai di puncak Lau, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam perjalanan jiwa mereka yang lebih dalam. "Sudah saatnya kita turun," kata Arga dengan suara yang lebih tenang dan penuh keyakinan. "Kita telah berhasil, tapi perjalanan hidup kita tidak akan berhenti di sini." Dengan perasaan penuh, mereka beranjak dari batu besar itu, siap untuk turun kembali ke jalur yang mereka lewati sebelumnya. Namun kali ini, mereka turun dengan keyakinan yang lebih kuat, menyadari bahwa perjalanan mereka di Gunung Lawu adalah simbol dari perjalanan hidup mereka sendiri.